Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Ar-Ra'd, dimulai dari ayat yang ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang mereka membatalkan janji Allah setelah Allah Subhanahu wa taala menguatkan janji itu, dan juga orang-orang yang dia memutus apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung, dan orang-orang yang mereka melakukan kerusakan di muka bumi, maka mereka itu bagi mereka laknat, dan juga bagi mereka seburuk-buruk tempat kembali. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina istajabu li rabbihimul husna. Itu bagi orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah untuk beriman kepadanya. Maka Allah SWT jelaskan sifat mereka, dan juga Allah sebutkan tempat mereka kembali, yaitu surga Allah SWT. Maka setelah itu Allah SWT dalam ayat yang ke-25 menyebutkan lawannya, lawan dari orang yang beriman atau memenuhi panggilan Allah, orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Maka Allah SWT menyebutkan lawan, dan ini merupakan salah satu karakteristik Al-Quran, di mana Al-Quran ketika menyebutkan sifat orang beriman, maka menyebutkan setelahnya sifat orang kafir. Ketika menyebutkan sifat orang yang bahagia, setelahnya disebutkan sifat orang yang celaka. Maka itu makna dari Al-Quran disebut Al-Mathani, yaitu yang diulang, di mana penyebutan satu hal disebutkan setelahnya atau besertanya lawannya. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menyebutkan, dan orang-orang yang mereka membatalkan perjanjian yang mereka sudah ikat dengan Allah SWT, yaitu untuk beriman kepada Allah SWT. Dan ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang mereka seluruh manusia sudah berjanji untuk beribadah kepada Allah SWT.
Karena manusia semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan juga disebutkan persaksian mereka dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Bukankah aku Tuhan kalian, Rabb kalian? Maka kita semua manusia mengatakan bala, benar. Dan Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini orang-orang yang dia membatalkan perjanjian tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk menjadi hamba Allah. Setelah Allah menguatkan janji tersebut dengan mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan kitab. Allah SWT mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab, tujuannya untuk menjelaskan kepada manusia jalan kebenaran. Bahwasanya mereka diperintahkan atau diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka orang-orang yang memutuskan hal tersebut, memutuskan janji tersebut, wa yaqta'una ma amara Allah bihi, dan memutuskan apa yang Allah SWT perintahkan untuk disambung. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu para ulama mengatakan Allah SWT menyuruh untuk menyambung silaturahim. Kalau tadi berkaitan dengan hak Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya, kemudian juga berbuat baik kepada sama manusia, maka Al-Quran atau Allah SWT menyuruh kita untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada manusia. Itu seimbang atau sejalan. Bagaimana seorang dia beribadah kepada Allah SWT, begitu juga dia menyambung silaturahim, berbuat baik kepada manusia. Menyambung silaturahim, ya, baik itu dengan keluarga, dengan orang tua dan seterusnya, itu diperintahkan. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Apa yang maksud dengan melakukan kerusakan di muka bumi? Para ulama mengatakan melakukan kerusakan di muka bumi dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Melakukan kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat itulah bentuk dari kerusakan di muka bumi. Maka melakukan kerusakan itu lebih umum, di mana seorang bermaksiat kepada Allah SWT dan juga menzalimi Allah SWT, tidak menunaikan hak Allah, dan juga menzalimi manusia. Itu termasuk yufsiduna fil ardh, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi. Tidaklah seorang melakukan dosa dan maksiat di muka bumi kecuali, kata Nabi SAW, maka dengan sebab dosa dan maksiat bisa ditahan oleh Allah SWT hujan, atau Allah timpakan bencana. Maka melakukan kerusakan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya dalam tafsir ayat ini, qala Abu Aliyah, yaitu berkata seorang ulama, Abu Aliyah, ketika menafsirkan ayat ini, hiya sittu khisalin fil munafiqin. Ayat ini sebenarnya menyebutkan 6 sifat orang-orang munafik, kata beliau, di mana yang tampak, ya, idza kana fihim adh-dhahra 'ala an-nas adhharu hadhihi al-qisam. Kalau seandainya Islam itu kalah atau kaum muslimin itu lemah, maka mereka akan memperlihatkan 6 sifat ini, yaitu 6 sifat yang
Tiga sifatnya disebutkan dalam hadis Nabi. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika dipercaya berkhianat. Kemudian mereka membatalkan janji kepada Allah, memutuskan silaturahim, kemudian melakukan kerusakan di muka bumi, melakukan dosa dan maksiat. Ketika Islam itu lemah, maka akan nampak 6 sifat ini. Dan jika Islam itu kuat, maka yang nampak cuma 3, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Yaitu jika mereka berbicara dusta, kalau berjanji memungkiri, dan jika dipercaya khianat. Jika umat Islam kuat, maka akan tampak 3 ini. Tapi kalau umat Islam lemah, maka mereka menambahkan 3 hal lagi, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Mereka membatalkan janji kepada Allah, maksudnya mereka melakukan kekufuran, mereka memutus silaturahim, melakukan kezaliman kepada manusia, kemudian melakukan kerusakan di muka bumi. Ketika umat Islam lemah. Dan itu bisa kita lihat bagaimana ketika umat Islam lemah, maka orang-orang munafik mereka menampakkan kemunafikannya dengan terang-terangan. Karena mereka tidak takut. Terang-terangan mereka menampakkan kekufuran. Terang-terangan mereka melakukan kezaliman kepada manusia dan melakukan kerusakan di muka bumi, melakukan dosa dan maksiat. Karena umat Islam lemah. Tapi ketika kuat maka tidak. Maka di Madinah mereka tidak terang-terangan menampakkan kekufuran. Karena umat Islam di Madinah kuat. Di zaman Rasulullah SAW. Maka orang-orang munafik tidak menampakkan kekufuran mereka, justru menampakkan keislaman. Mereka sholat bersama Nabi, ikut berjihad bersama Nabi. Itu di Madinah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat kuat di Madinah, mereka tidak menampakkan ini. Mereka justru menampakkan keislaman, berbuat baik, dan seterusnya. Tapi ketika lemah, seperti di zaman kita, umat Islam lemah, maka kita bisa lihat kekufuran, kesyirikan, kezaliman, dan perbuatan dosa dan maksiat terang-terangan, seperti yang kita lihat di zaman kita. Kenapa? Karena umat Islam lemah. Maka ini tafsir yang disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullah. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka la'nah, al-la'nah lawan dari rahmah. Para ulama menjelaskan al-la'nah al-ib'an an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat kembali yang buruk, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah Subhanahu wa taala yang meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan menyempitkan juga itu atas kehendak Allah SWT. Maka Allah SWT lah yang memberikan keluasan, yang meluaskan rezeki kepada seseorang, kemudian menyempitkan rezeki kepada orang yang lain. Itu semua sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keadilan Allah SWT, dan sesuai dengan hikmah Allah SWT. Maka kita harus tahu bahwasanya ketika Allah SWT membuat seseorang kaya dan orang lain miskin, itu sesuai dengan kehendak Allah dan tidak ada yang memaksa Allah. Itu sesuai dengan keadilan Allah, Allah tidak menzalimi.
Allah SWT tidak menzalimi seseorang ketika dia disempitkan rezekinya oleh Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah anugerah yang Allah berikan. Yang manusia mestinya bersyukur. Dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah SWT memberikan rezeki kepada semuanya. Tidak ada yang tidak diberi rezeki. Cuman ada yang Allah lapangkan, ada yang Allah sempitkan. Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Bahwasanya Allah SWT Maha Adil dan memiliki hikmah di balik perbuatan Allah SWT. Salah satunya melapangkan dan menyempitkan rezeki. Maka tidak boleh seorang dia suudzon kepada Allah SWT dengan berprasangka, kenapa rezeki saya sempit dan semuanya. Itu hikmah Allah SWT. Allah SWT memiliki keadilan dan Allah tidak menzalimi manusia ketika menyempitkan rezeki. Sekali lagi kita perlu mengetahui bahwasanya Allah pasti memberi rezeki manusia, semuanya pasti diberi rezeki. So kalau rezekinya sudah hilang, sudah habis, maka dia akan mati. Seorang tidak akan meninggal kecuali kalau sudah habis rezekinya. Kalau sudah habis rezekinya, dia akan meninggal. Allah SWT tidak mungkin tidak memberi rezeki. Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, sebagaimana dalam surah Hud. Dan tidak ada yang berjalan di muka bumi kecuali Allah berikan rezekinya, pasti diberikan rezeki. Cuma ada yang Allah lapangkan dan Allah sempitkan. Ada yang Allah sempitkan. Tapi itu semua liman yasha, bagi Allah, bagi orang yang Allah kehendaki. Tidak ada yang memaksa Allah, dan ini adalah keadilan dan hikmah Allah SWT. Dan ketika Allah SWT melapangkan rezeki, bukan berarti itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT meridhoi dia atau mencintai dia, karena melapangkan dan menyempitkan rezeki bukan berkaitan dengan ridho atau tidak, atau cinta atau tidak. Itu semata-mata adalah pemberian Allah SWT kepada makhluknya, sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah SWT. Wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka, kata Allah SWT, orang-orang kafir bergembira dengan kehidupan dunia. Ini bisa kita lihat bagaimana sifat di antara sifat orang-orang kafir, mereka senang dengan kehidupan dunia ini. Mereka gembira atau merasa puas dengan kehidupan dunia. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang mukmin dia tidak puas dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia bukan sebenarnya. Karena kenikmatan yang diperoleh oleh seorang di dunia ini, jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, kenikmatan di surga, nggak ada apa-apanya. Sebenarnya nanti akan disebutkan hadis Nabi SAW. Adapun orang-orang kafir, dia sudah merasa senang dengan kehidupan dunia. Karena mereka di satu sisi memang tidak yakin akan adanya hari akhir. Hari akhirat. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia ini. Ketika Allah SWT melapangkan, meluaskan rezeki kepada mereka. Senang mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yaitu dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Kenapa dikatakan penjara? Karena ya namanya di penjara itu terbatas. Kita di dunia ini terbatas. Terbatas apanya? Ini dilarang, ini enggak boleh. Orang kafir bebas. Jannatul kafir, surganya orang kafir. Kenapa orang kafir bebas? Sebab orang kalau di surga bebas, dia mau konsumsi apa, mau ambil apa, terserah. Enggak ada yang dilarang. Maka orang-orang kafir wa farihu bil hayatid dunya, mereka bergembira dengan kehidupan dunia ini. Dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka sudah puas dan mereka bersenang-senang dengan itu. Padahal Allah SWT katakan, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata." Dan tidaklah kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya perhiasan sebentar. Perhiasan yang sedikit. Mata artinya sesuatu yang sedikit. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Kata Rasulullah SAW, "Mad dunya fil akhirati illa kamathali ma ja'ala ahadukum usbi'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarji." Wa asyara bis sababati. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dunia ini ibaratnya jika dibandingkan dengan akhirat, kecuali kata Rasulullah SAW seperti salah seorang di antara anda, kata Nabi SAW, mencelupkan ibu jarinya, telunjuknya, mencelupkan apa? Telunjuknya ke dalam laut. Coba kita pergi ke Pantai Panjang, masukin tangan, masukin telunjuk ke dalam laut. Kemudian apa? Angkat. Falyanzur bima tarji. Kemudian angkat jari itu. Berapa air yang dia bawa? Yang lengket di jari kita, di telunjuk kita, jika dibandingkan dengan lautan yang luas. Begitulah ibaratnya kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Tidak ada bandingannya. Coba kita perhatikan hadis ini. Kita renungkan hadis ini. Kalau kita memperhatikan hadis ini, maka kita akan menganggap sangat hina dunia, sangat sedikit dunia. Coba kita perhatikan. Nabi mengatakan tidaklah dunia itu kenikmatan dunia. Apa kenikmatan dunia yang kita rasakan? Makan, minum, dan seterusnya. Senikmat-nikmatnya dunia dibandingkan, kata Rasulullah SAW, dibandingkan dengan akhirat, seperti seorang mencelupkan ibu jarinya, mencelupkan telunjuknya ke dalam laut, diangkat lagi. Berapa air yang lengket di jari tersebut, itulah dunia. Itulah kenikmatan dunia. Jika dibandingkan dengan lautan yang sangat luas, itulah kenikmatan akhirat yang tidak ada bandingannya. Maka ini bisa kita bayangkan. Maka orang beriman tentunya dia ketika mendengar ayat atau hadis seperti ini, dia tidak akan sedih dengan kehidupan dunia, apa yang dihadapi dunia. Tidak akan galau menghadapi dunia. Kenapa? Dunia sementara. Dunia suatu hal yang sangat sedikit. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dirisaukan, tidak ada yang perlu disedihkan dengan apa yang luput dari kita dari urusan dunia. Kalau itu urusan dunia, tidak perlu kita merasa sedih. Yang perlu kita sedihkan adalah kalau kita luput urusan akhirat, urusan dunia, urusan agama. Baru kita sedih. Apa kenikmatan dunia? Tidak ada apa-apanya. Sangat jauh. Tidak bisa kita membandingkan. Bagaimana kita bisa membandingkan itu? Berapa persennya itu? Air yang lengket di jari kita dibandingkan lautan yang sangat luas. Lautan yang sangat luas itulah kehidupan akhirat yang sebenarnya, yang seorang akan merasakan nikmat. Dibandingkan jari yang dimasukkan ke dalam laut tersebut. Sangat sedikit. Maka orang-orang beriman dia tidak pernah merasa sedih, merasa gundah gulana dengan urusan dunia dia. Dan itu kita bisa lihat bagaimana para sahabat. Para sahabat kita bisa lihat bagaimana kehidupan mereka yang sangat sederhana. Kehidupan dunia yang sangat bersahaja, yang sangat sederhana. Mulai dari kita katakan mungkin tempat tinggal, rumah, ataupun makan, minum mereka. Mungkin kita lebih mewah daripada mereka. Daripada para sahabat di zaman dahulu. Rasulullah SAW bagaimana mereka tidak makan sehari. Aisyah mengatakan tidak masak 3 bulan. Cuma makan kurma dan air. Tapi itu tidak menyurutkan mereka beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana para sahabat mereka, kehidupan mereka, tempat tinggal, kendaraan, pakaian. Jika dibandingkan kita dengan orang-orang terdahulu, mungkin ya, nikmat yang kita rasakan di zaman kita hari ini, jika dibandingkan raja di zaman dahulu, kita sudah lebih hebat daripada raja zaman dahulu. Kalau kita perhatikan, raja zaman dahulu mana dia ada AC, mana dia ada kipas angin, mana dia ada motor, mana dia ada keran ketika dia mau berwudu, keran nggak ada.
Bagaimana di zaman kita? Kemudian masihkah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak bersyukur? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Dalam ayat yang lain Allah katakan wa mal qul mata'ud dunya qalil. Perhatikan, ketahuilah bahwasanya, katakan wahai Muhammad bahwasanya perhiasan dunia sangat kecil, sedikit. Sedikit, mata itu artinya adalah suatu hal yang sangat sedikit. Jika dibandingkan dengan akhirat, maka perlu kita melihat bagaimana para sahabat di zaman dahulu. Bagaimana di zaman dahulu para sahabat hidupnya. Bagaimana kehidupan mereka yang sangat sederhana tidak menghalangi mereka beribadah kepada Allah SWT. Kita, Masya Allah, sudah sangat mewah, tapi kita masih malas-malas beribadah kepada Allah SWT. Jika dibandingkan dengan para sahabat zaman dahulu. Sangat jauh. Mungkin boleh kita katakan menderitanya orang di zaman kita belum tentu dengan di zaman dahulu. Mungkin dia termasuk lebih baik daripada orang-orang terdahulu. Di zaman para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, bagaimana mereka? Sudah biasa enggak makan sehari 2 hari, itu biasa. Para sahabat ahlu suffah tidak punya rumah, tinggal di masjid. Masjid Nabi apa? Pasir. Bagian belakangnya ada atap, bagian depannya enggak ada atap. Bagian imam enggak ada atapnya. Kenapa enggak ada atap di bagian imam? Karena dulu pertama kali ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, kiblat itu ke arah Baitul Maqdis. Yang di atap ya bagian imam. Ketika pindah kiblat ke Ka'bah, ya sudah imam pindah ke sana. Kemudian apa? Atapnya enggak dipindahin. Kita, Masya Allah, tidakkah kita bersyukur pada Allah SWT? Tidakkah malu kita kalau kita berjumpa dengan Rasulullah, para sahabat, lihat seperti ini dibandingkan di zaman Rasulullah SAW? Tidakkah kita malu? Kemudian kita masih merasa kurang atau masih masa menderita dan sebagainya? Tidakkah kita malu kepada Rasulullah SAW, para sahabat di zaman dahulu? Dengan apa yang kita rasakan di zaman sekarang. Maka kehidupan dunia mata qalil, perhiasan yang sangat sedikit, sesuatu yang sangat kecil, yang tidak kekal, yang tidak pantas kita untuk sedih atau galau kalau kehilangan dunia. Oh, saya tidak sempat punya ini. Enggak perlu. Enggak perlu digalaukan, enggak perlu sedih. Yang disedihkan itu, oh saya enggak ngaji hari ini. Saya enggak sholat hari ini. Saya belum zikir hari ini. Itu yang harusnya kita bersedih. Di mana amal ibadah itu adalah bekal untuk akhirat. Adapun dunia ini akan kita tinggalkan. Apa yang kita miliki hari ini akan kita tinggalkan. Sebentar lagi. Akan kita tinggalkan semua. Apa yang kita punya hari ini akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa apa? Amal. Yang itu yang mestinya kita tangisi. Kalau kita satu hari berlalu dari kehidupan kita nggak punya amal. Nggak meningkat amalan. Kenapa? Itu yang harus kita mestinya kita tangisi diri kita sendiri. Kita galaukan, oh saya belum sempat tadi sholat sunnah, atau saya belum sempat tadi berpuasa, atau saya belum sempat berzikir dan seterusnya. Itu yang mestinya kita galaukan. Bukan urusan dunia. Urusan dunia mestinya gampang, tidak perlu dipikirkan. Jalani saja. Karena rezeki Allah SWT yang mengatur. Bagaimanapun kita berusaha, Allah akan memberi rezeki. Tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi oleh Allah SWT. Tapi amalan bergantung dengan kita berijtihad atau bersungguh-sungguh dalam beramal. Urusan rezeki Allah SWT yang ngatur. Bukan berarti kita tidak berusaha. Tugas kita cuma berusaha. Hasil, maka terima dari Allah SWT. Tidak perlu kita
pikirkan. Oh, saya dapat hari ini sekian. Alhamdulillah. Yang perlu kita bersemangat adalah yang kita perlu pikirkan amalan kita. Karena itu yang akan kita bawa. Itu yang bergantung dengan kehendak kita. Tapi kalau rezeki itu kehendak Allah. Bagaimanapun kita berkehendak ingin jadi orang paling kaya, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa. Karena Allah SWT sudah mengatur. Dan itu tidak perlu, tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita beramal. Amalan ini yang bergantung juga dengan keinginan kita hari ini. Walaupun itu semua taufik dari Allah SWT, tapi di situ ada kehendak kita. Kita beramal atau tidak? Kita beribadah kepada Allah atau tidak? Itu yang akan menjadi bekal kita di hari kiamat nanti. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Dan orang-orang kafir mengatakan, tidakkah diturunkan kepadanya, yaitu kepada Rasulullah SAW, ayatun min rabbih, dari ayat atau tanda dari Rabbnya. Jadi orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW dahulu mengatakan, tidakkah diturunkan kepadanya, maksudnya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ayat, mukjizat dari Tuhannya yang mengutusnya. Padahal Allah SWT sudah menurunkan mukjizat kepada Rasulullah SAW, dan yang paling besar mukjizat adalah Al-Quran. Tapi mereka ingin yang lain, kata mereka. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang kafir ingin, kalau seandainya bukit Sofa jadi emas, bukit Sofa, kami beriman. Sampai Allah SWT memberikan pilihan kepada Nabi SAW. Bagaimana wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan jadikan Sofa jadi emas. Kalau mereka beriman, alhamdulillah. Kalau enggak, akan diazab. Apa? Atau mereka diberikan pintu taubat atau rahmah. Kata Nabi SAW, maka beliau memilih pintu taubat dan rahmah.